Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Indri Yuliasari. Nah, di video kali ini aku akan memberikan tips buat kalian all shop pemula agar tidak bingung apa kalian melangkahnya dari mana aja sih. Nah, ini menurut pengalaman aku. Jadi aku itu memulai all shop itu dari sekitar tahun 2017 atau 2018. Nah, di 2020 sampai 2020. 2020 aku stop gara-gara aku kerja di luar kota. Nah, langsung aja ke tipsnya ya supaya cepat. Tips yang pertama, kalian harus cari atau tentukan dulu supplier mana yang kalian pilih untuk kalian jual barangnya. Ini misalkan kalian jual barang dari orang lain ya. Nah, kalian harus pilih dulu suppliernya. Misalnya kalian cari suppliernya di Shopee. Kalian cari dulu. Kalau bisa kalian cari all shop atau toko yang memang dia itu tangan pertama, memang produsennya, bukan tangan kedua atau ketiga. Nanti kalau tangan kedua atau ketiga, kalian malah kesulitan untuk menjual karena harganya sudah mahal duluan. Jadi cari harga yang murah. Harga yang murah juga lihat dengan kualitasnya. Jadi kalian harus cek tuh dari penilaiannya itu dari bintang 1 sampai bintang 5 bagaimana penilaian orang. Kalau penilaiannya ternyata bagus di sana dan respon penjualnya juga baik, kalian coba pesan sedikit dulu. Jadi misalkan kalian pesan 1 atau 2 pieces dulu, kalian lihat barangnya sesuai nggak datangnya atau amanah nggak kayak gitu. Nah, setelah kalian tahu itu suppliernya ternyata bagus, amanah, kalian bisalah pesan di supplier itu dengan jumlah yang agak banyak. Tapi jangan pernah kalian pesan barang di supplier, kalian tidak pernah pesan sedikit dulu, kalian langsung pesan banyak. Pas kalian buka, bajunya ternyata tidak sesuai dengan digambar. Nah, itulah yang membuat kalian rugi, sulit untuk menjual barangnya lagi. Jadi kalian beli sedikit dulu sebagai sampel. Seperti itu. Tapi kalian jual juga, maksudnya kalian bukanya itu sedikit-sedikit aja dulu. Itu kalau sistem PO. Kalau misalkan kalian sistemnya yang membuat, misalnya kalian buat kue atau buat makanan atau misalkan buat buket, kalian harus lihat inovasi-inovasi yang lihat jualan orang dan kalian berinovasi. Misalkan kalian lihat orang jualan ceker, misalkan ceker pedas. Oh, kalian mungkin packagingnya harus lebih bagus, harganya juga harus lebih bersaing. Nah, seperti itu, harus inovatif. Nah, setelah itu yang selanjutnya kalian harus update tentang berita-berita penipuan yang ada di Indonesia. Jadi kalian harus aktif tuh, terutama yang bersangkutan dengan penipuan mobile banking, transfer dan lain-lain. Kan harus tahu tuh jenis-jenis penipuannya apa. Kalian harus rajin-rajin nonton di YouTube, baca di berita, nonton di TV, apa aja. Jadi kalian gak sampai kena tipu. Contoh ya, penipuan lewat m-banking contohnya. Dia mengirimkan istilahnya kayak stroke. Ini sudah Mbak, saya kirim bukti transfernya. Nah, kalian tidak cek lagi, ternyata nggak masuk. Itu pernah kejadian sama all shop temanku seperti itu. Jadi kalian harus punya mobile banking ya. Mobile banking kalian harus punya, SMS banking. Kalau perlu dua-duanya deh kalian punya. Tapi kalau SMS banking kan pakai pulsa, yaudah mobile banking aja deh kalau aku saranin. Supaya kalian itu setiap kali ada orang bayar memberikan bukti transfer, kalian harus cek. Dan kalian juga jangan takut, misalkan nih, oh ini belum masuk, tapi dia bilang kayak tapi aku udah transfer loh, ya ini buktinya belum masuk. Jadi kalian itu mobile banking kalian itulah yang bukti utama. Jadi misalkan mereka belum masuk, itu berarti ya mungkin mereka itu penipuan. Jadi harus hati-hati, sekarang harus punya mobile banking ya. Nah, kalian itu juga kayak aku itu dulu itu tertipu cash mandiri. Kalian
searching deh apa itu e-cash mandiri, karena dulu aku nggak tahu kan jenis-jenis penipuan. Makanya kalian harus update. Dan juga kalian jangan mau tuh bayar-bayar kayak mode-mode saya bayar pakai e-cash mandiri ya segala macam yang kalian nggak pernah pakai. Jadi kalian nggak usah. Jadi ya misalkan kalian sediakan rekening misalkan bank BNI, BCA, BRI, ya udah itu aja sistemnya, transfer aja. Jangan mau sistem pembayaran yang kalian tidak tahu atau tidak kalian kuasai. Tuh ya. Oke, yang selanjutnya teman-teman harus ramah. Jadi kalian harus ramah tuh, kesannya sama customer itu harus ramah. Kalian harus belajar jadi admin duluan sebelum kalian menjadi all shop yang sukses dan menggaji admin untuk membalas chat-chat customer kalian. Kalian juga harus merasakan menjadi admin yang ramah. Jadi kalian harus punya mindset bahwa tidak semua orang yang ngechat, yang nge-DM kalian bertanya ini itu harus beli. Jadi kalian jangan berpikir bahwa customer itu bertanya dia harus beli. Enggak, kalian memang balas ya karena kalian memperkenalkan produk kalian. Jadi jangan sampai kalian jutek atau kalian apa karena kalian merasa oh ini cuma banyak tanya nih. Jangan. Jadi kalian harus ramah. Kemungkinan mereka beli bukan karena barangmu bagus atau karena barangmu murah, tapi karena mereka suka dengan keramahanmu. Itu aku buktikan sendiri. Nah, yang selanjutnya, kalian jangan sampai terkesan pemarah, apalagi di story atau di sosial media kalian yang punya yang kalian jual all shop kayak gitu loh. Contoh ya, aku lihat all shop, dia jualan makanan, terus dia itu marah-marah kayak gini loh. Dia bikin story, dia taruh chat antar dia dan customer, dia taruh dengan caption kayak gini. Kakak, Kak, saya ngambil jam 3 kata customernya. Iya, ditunggu kata dia kan. Maaf Kak, nggak bisa ngambil jam 3, masih belum pulang kerja, aku ambil jam 5 ya. Terus dia bikin story nih. Bikin story. Benci banget dengan customer kayak gini. Dibilang mau ngambil jam 3, padahal aku mau jalan nunggu dia, ternyata jam 5. Tolong kalau kayak gini terus di semuanya dikirim pakai kurir aja ya, aku nggak mau lagi nunggu customer kayak gini, aku juga sibuk kata dia kayak gitu. Jadi aku yang mau beli bacanya kayak gitu kan jadinya takut, kok owner all shopnya kayak gini sih, kayak mempermalukan customer sih, padahal kan orang beli kan bisa itu, maksudnya kan ada cara lain, misalkan kakaknya di mana? Aku mau jalan juga. Gimana kalau kita ketemuan di tengah-tengah aja nih supaya sama-sama enak, ya kan? Atau misalkan jangan kayak gitu, jangan terkesan kasar kayak gitu karena customer itu kita harus, walaupun kalian sudah laku banget, kalian juga nggak boleh seperti itu. Jadi kesannya itu kayak kasar sama customer. Nanti customer yang lain yang mau beli malah beneran takut kayak gak jualan tapi kok pemarah kayak gitu ya. Itu nggak boleh. Kalian nggak boleh sama sekali bikin story seperti itu. Apalagi customer ini sudah transfer, sudah bayar, cuma dia itu nggak bisa ngambil karena ada keperluan. Jangan kalian marah-marah karena sebenarnya perlu itu adalah kalian, bukan customer yang perlu kalian sebenarnya. Jadi dipermalukan kayak gitu, kira-kira dia mau beli lagi apa enggak? Ya enggak lah. Jadi jangan kayak gitu ya. Sebesar apapun all shop kalian, jangan seperti itu. Nah, itu tips awal dari aku, itu tips inti dari aku. Kalau masih ada yang kurang paham atau ada kesulitan, mari kita diskusi di kolom komentar. Oke, semoga bermanfaat. Sampai jumpa.